Ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Tidak ada yang tidak masuk ya? Apa masuk semua? Yaudah, berarti masuk semua ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Nah, sebelumnya apa sih transformasi itu? Jadi transformasi itu adalah perubahan posisi atau titik. Nah, contoh transformasi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh seperti bercermin. Nah, pasti pada sering bercermin kan kalian ini. Nah, pada saat bercermin itu, saat kita mendekati cermin, tampak bayangan juga akan mendekati cermin. Dan ketika kita bergerak menjauhi cermin, bayangan juga akan menjauhi cermin. Nah, dari kejadian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat bayangan benda ya dibentuk oleh pencerminan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa buku kotak-kotak atau buku berpetak. Nah, buku itu digunakan untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu kalian hanya menggambar bayangan hasil pencerminan dari 6 bangun ruang ini. Dikumpulnya sebelum duhur ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Nah, contoh gambar di samping ini. Nah, gambar ini kan menunjukkan contoh refleksi bangun datar A, B, C, D, E pada garis M. Garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Nah, garis M ini disebut garis refleksi untuk ABCD dengan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Nah, karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Jarak antara A terhadap garis M itu sama. Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya. Dan bayangan yang memiliki jarak sama terhadap garis refleksi M. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contohnya yaitu yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, maka titik koordinatnya X, min Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya min X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0, maka titik koordinat bayangannya min X, min Y.
Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik koordinat bayangan yaitu X, Y. Y, X. Terus lanjut yang kelima yaitu garis pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik koordinat bayangannya min Y, min X. Yang keenam, garis Y sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya yaitu X, 2H min Y. Dan yang terakhir, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya 2H min X, Y. Apakah di sini ada pertanyaan dari kalian yang belum paham atau belum mengerti? Baik, berarti sudah paham semua ya. Nah, masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada segitiga ABC yang berkoordinat A yaitu min 1,1, yang B min 1,3, dan C 6,3. Dan di sini ada gambar segitiga ABCD dengan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangan penyelesaiannya. Nah, cara mencari titik bayangannya ini kita menggunakan rumus tadi. Karena di sini refleksi terhadap sumbu X, maka pencerminan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya X min Y diubah menjadi X min Y. Jadi, yang awalnya A min 1,1 direfleksikan menjadi A aksen sama dengan min 1,1. Jadi min satunya itu X, satunya Y, maka karena sudah direfleksikan menjadi X min Y, jadinya min 1,1. Terus yang B, min 1,3 direfleksikan menjadi min 1, min 3. Begitu juga dengan yang C 6,3 direfleksikan menjadi 6, min 3. Nah, setelah didapat titik koordinat ini, lalu hubungkan ketiga titik tersebut sehingga membentuk ABC. Maka jadilah bayangan refleksi dari segitiga ABC. Paham ya? Apa ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Baik, lanjut ya. Lalu contoh. Nah, yang kedua yaitu pergeseran atau translasi. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal untuk nilai yang sudah ditentukan. A dan B yakni translasi AB memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangunan pada bilang datar ke P aksen sama dengan P aksen yaitu X plus A, Y plus B. Maka translasi dapat disimbolkan dengan X, Y ditranslasikan menjadi X plus A, Y plus B. Salah satu contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja ini akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Maka, gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh translasi. Contoh soalnya yaitu di sini kita akan membuat koordinat bayangan hasil translasi. Gambar di samping ini merupakan menunjukkan segitiga ABC
yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai X plus Y ditranslasikan menjadi X plus 4 karena tadi 4 satuan ke kanan, terus Y min 3 karena di sini 3 satuan ke bawah. Karena kalau di bidang kartesius, garis kartesius ini ke bawah itu kan min kan. Jadi Y min 3. Maka koordinat bayangan hasil translasinya yaitu sebagai berikut. Nah, A di sini kan min 3,1 ditranslasikan X plus 4 dan Y min 3, maka min 3 plus 4, 1 min 3. Atau A aksen sama dengan min 3 tambah 4 itu kan 1. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Jadi A aksennya ini 1, min 2. Terus begitu juga yang B, yaitu min 1,4 ditranslasikan menjadi min 1 plus 4, 4 min 3 atau B aksen sama dengan 3,1. Dan yang C itu min 2, min 1 ditranslasikan. Suaranya kok nggak ada ya sini? Kenapa? Oh ya, maaf. Tadi kepencet, maaf ya. Saya ulangi lagi ya. Koordinat bayangan hasil translasi. Gambar di samping ini menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan, yaitu plus 4, dan 3 satuan ke bawah, yaitu min 3. Maka, hal ini dapat dinyatakan sebagai X, Y ditranslasikan X plus 4, Y min 3. Maka, koordinat bayangan hasil translasinya sebagai berikut. Yang pertama, yang A, titik A, itu kan min 3,1. Nah, karena ditranslasikan 4 satuan ke kanan, jadinya min 3 plus 4, dan 3 satuan ke bawah, jadinya 1 dikurang 3. Atau A aksen itu sama dengan A aksen itu 1, min 2. Terus yang B itu min 1,4 ditranslasikan B aksen min 1 plus 4, 4 min 3 atau B aksen 3,1. Terus yang C itu min 2,1 ditranslasikan menjadi min 2 plus 4, min 1 min 3 atau C aksen 2, min 4. Nah, setelah didapat titik koordinat ini dihubungkan dan akan membentuk segitiga. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya atau belum paham? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya yaitu perputaran atau rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Beberapa benda dapat dirotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satu contohnya itu planet bumi. Planet bumi ini kan berputar atau berotasi pada porosnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, itu kita sudah mengetahui beberapa benda memiliki simetri putar. Jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi sedemikian, sehingga bayangan dan gambar awalnya itu sama, maka bangun atau gambar tersebut memiliki simetri putar. Nah, salah satu contohnya di sini, gambar di sini menunjukkan segi 6 beraturan yang memiliki 6 bentuk yang sama. Jika diputar atau dirotasikan karena segi 6 setelah diputar kurang dari 360 bentuknya sama seperti semula, maka segi 6 ini memiliki simetri putar tingkat 6.
jika suatu bangun setelah diputar satu putaran pada pusatnya dan bentuknya sama seperti gambar awal setelah N putaran, maka bangun tersebut memiliki simetri putaran tingkat N untuk N lebih dari 1. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka putarnya positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarannya negatif. Pada rotasi bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya, yaitu atau sebangun. Contoh di sini, contohnya ini ada contoh soal yaitu menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Nah, titik L ini sebagai pusat rotasi. Dapatkan titik K aksen sehingga segmen KL itu memiliki panjang yang sama dengan K aksen dan L aksen dengan membentuk sudut 90. Jadi, antara KL dengan K aksen L aksen ini membentuk sudut 90 derajat. Terus, dengan cara yang sama juga untuk mendapatkan J aksen, menghubungkan dengan 3 titik tersebut. Nah, jadi JL ini juga harus membentuk sudut 90 derajat dengan J aksen dan L aksen, sehingga terbentuk bayangan segitiga hasil rotasi. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala besar K. Nah, faktor skala ini menentukan apakah suatu dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat Kx, Ky, atau dapat ditulis X, Y dilatasi Kx, Ky. Ketika K lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran tetapi jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk pembesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan dilatasi. Nah, ini contoh, gambar ini contoh dilatasi perbesaran. Nah, di sini ada contoh soal yaitu dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik asal. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya ini setelah dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Penyelesaiannya, di sini kan titik sudut ABC itu 1,3. Karena dia dilatasi dengan faktor skala 3, maka rumusnya di sini 3x, 3y. Jadi titik awal dikali 3, masing-masing dikali 3. Jadi A yang 1,3 dikali 3 maka 3,1, 3 kali 3 menghasilkan A aksen yaitu 3,9. Ini yang ini ya. Terus yang B yaitu 2,3 dilatasi dengan faktor skala 3 menjadi 3 kali 2, 3 kali 3 menjadi B aksen 6,9. Nah, yang ini ya B aksennya. Terus yang C itu 2,1 dilatasi dengan
faktor skala 3 menjadi 3,2,31, C aksennya 6,3. Nah, setelah didapat ini, hubungkan kembali sehingga membentuk segitiga. Nah, dari sini apakah ada ingin bertanya atau kurang paham? Baik, berarti sudah paham semua ya kalian ya. Nah, jadi di sini Ibu ada LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan dengan membentuk kelompok masing-masing 4 orang. Di sini ada soalnya, kalian menjawab dengan bicara diskusi dengan kelompok anggota masing-masing. Nah, setelah itu dikumpul pada pertemuan minggu depan. Sudah paham? Baik. Sekian dari penjelasan Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.